أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali kita mengkaji bersama kitab Tazkiyatun Nafas. Satu kajian yang memang menitik beratkan untuk kita dalami bagaimana kita semua mengelola hati kita, merawat dan mentasfiyah serta mentazkiyah hati kita. Bukan cara berpikir kita, walaupun tetap kita dibutuhkan untuk berpikir pintar, jenius, cerdas. Bukan juga kajian ini membahas bagaimana menata fisik kita, walaupun tetap kita juga butuh. Karena fisik kalau sakit juga kita tidak bisa salat. Tapi lebih dari itu semua adalah pengendali dari semua itu. Pengendali cara berpikir kita, bahkan pengendali sehat dan tidaknya kita, yaitu al-qalb, masalah hati. Sudah panjang lebar saya muqaddimai di kajian ini bagaimana Allah mengomentari tentang masalah hati. Ada qalbun salim, qalbun sahih, kriterianya, sifat-sifatnya detail sudah kita bahas. Lalu yang kedua adalah kebalikannya, ada potret manusia yang berhatinya itu hati yang sudah dikunci, mati. Khatamallahu ala qulubihim. Itulah hatinya orang kafir, hatinya orang munafik. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu. Dan yang ketiga, kita juga sudah membahas bagaimana hati yang tidak sehat tapi juga tidak mati. Itu namanya hati yang sakit. Dan rata-rata kita berada di lingkup hati yang seperti itu. Tergantung bagaimana level sakitnya hati yang kita miliki ini. Sama sebagaimana fisik juga ada sakit yang ringan-ringan saja, flu, batuk, sakit mata, sakit telinga, tenggorokan tidak bisa menelan. Tapi juga ada sakit yang mukul jantungnya, mukul heparnya, hatinya, mukul ususnya, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian kita santai merawatnya dan mengobatinya. Perlu perhatian khusus. Di hati juga begitu. Kalau rusaknya, sakitnya hati-hati yang ringan, sakit-sakit yang ringan, insya Allah sampean duduk seperti ini, ngaji seperti ini, secara otomatis Pak, dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahun. Salat 5 waktu yang kita lakukan ini, insyaallah jenengan nanti akan berjumpa isya lagi ya. Besok jumpa subuh berjamaah juga begini. Andai kata ada dosa di antara 2 salat ini, otomatis dosa kita langsung diampuni oleh Allah. Walaupun kita lupa istighfar dan tobat, apalagi
ingat dengan istighfar dan tobatnya lebih spesial lagi nih jamaah sekalian. Nanti kita akan bahas masalah ini. Artinya apa jamaah sekalian? Dosa-dosa kecil Allah cukup banyak memberikan peluang-peluang dengan amal-amal kebaikan kita langsung terhapuskan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya nanti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kecil, Pak. Andai kata juga kita tidak begitu, namanya manusia ya, yang kadang-kadang subuhnya terlambat besok. Subuh tapi di rumah sama istri. Atau apalagi sampai matahari keluar. Ya dosa, Pak, dosa. Jangan khawatir, masih ada pengampunan dosa antar pekan itu. Wal jum'ah ilal jum'ah. Jumat yang satu berjumpa dengan Jumat berikutnya. Ini sekarang malam Jumat ya. Memang antum harus mensikapi dengan sikap spesial ya hari Jumat ini. Ini Sayyidul Ayyam. Ya, dan yang jelas kiamat datang hari Jumat. Mungkin besok, mungkin pekan depan, tidak tahu kita. Mungkin pekannya lagi, tahun depan, tidak tahu. Ini hari Jumat kata Nabi. Makanya Jumat itu datangnya kiamat itu para salafus saleh itu tidak main-main, Pak. Mensikapi dengan sikap-sikap yang agak serius. Menunjukkan pola peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sampai ada suruh baca Al-Kahfi ya. Salat subuhnya pun juga beda. Nabi sampai memberikan contoh, rakaat pertama baca surat As-Sajdah, rakaat kedua di salat subuh baca surat Al-Insan Ad-Dahr. Masya Allah. Suruh berbanyak salawat kepada Nabi, suruh banyak istighfar, karena hari-hari Jumat itu sepanjang Jumat itu yaum istijabah, hari diterimanya doa. Nah, antum imbangi pula di hari Jumat itu. Kalau Jumatnya antum sikapi dengan benar, mudah-mudahan nanti kita akan masuk tema Jumat ini, karena memang nanti ada bab namanya babul Jum'ah. Kenapa sampai diangkat sendiri oleh ulama-ulama tazkiyah bagaimana mensikapi hari Jumat? Karena di hari Jumat itu seperti malam ini sebut dalam Al-Quran sampai dengan surat khusus, Pak. Suratul Jum'ah. Tidak ada suratul Sabat, suratul Ahad, suratul Itsnin, tidak ada suratul Jum'ah. Ada apa dengan Jumat itu? Ini panjang kalau saya bahas. Yang jelas, Pak, sikapi dengan benar. Mudah-mudahan ini sudah mukadimah yang baik ya. Jenengan maghrib bisa berjamaah di sini, ngaji bersama. Jangan lupa nanti, Pak, tidurnya berwudu ya, bersalawat kepada Nabi. Ya, akui semua kesalahan kita. Kalau bisa tahajud, Pak, di malam ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya di masjid. Syukur kalau bisa iktikaf sampai syuruk, Masya Allah, di hari Jumat. Dan itu kebiasaan saya secara pribadi setiap Jumat seperti itu. Sudah berjalan 13 tahun sejak masjid di Ar-Rahmah itu ada. Nah, ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Lupa juga Jumat, namanya manusia. Apalagi Ampel rame nih, Pak ya. Pas mau Jumatan kadang-kadang banyak, Pak, langganan yang datang. Sampai akhirnya datang Jumatan, khatib sudah naik mimbar. Masya Allah. Ada lagi peluang pengampunan dosa yang diobral betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa Ramadan ila Ramadan. Dan Masya Allah sudah tinggal 1 bulan 23 hari lagi. Ya, gak terasa ya, akhi. Marhaban ya Ramadan. Panjang umur semua insya Allah, Pak ya. Insya Allah, dan bisa kita dalam suasana sehat walafiat. Dan ayo, ini Rajab, bulan antum menunjukkan keseriusan antum menyambut Ramadan. Dan sengaja oleh Allah bulan Rajab diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Dan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini bulan mulia, Pak. Insya Allah pengajian kita ini pengajian paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Naam, duduknya antum ini duduk paling mulia dibandingkan dengan duduk di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Memang sengaja oleh Allah disendirikan, karena 2 bulan lagi akan menghadapi apa? Ramadan, sehingga ada persiapan kita menyambut datangnya Ramadan ini, jamaah sekalian. Karena Ramadan memang lebih spesial lagi nanti. Saya tidak yakin, sepertinya sangat tidak yakin antum akan bisa tumaknina, tidak ada satu malam pun absen di bulan Ramadan, bisa istiqomah sholat tarawih. Kalau kemudian di hari-hari seperti ini antum tidak pernah sholat malam sama sekali di bulan Rajabnya ini.
Saya kok tidak yakin jenengan semua, antum semua akan bisa merasakan nikmat baca Quran tuntas 30 juz khatam 1 bulan itu minimal. Kalau hari-hari seperti ini antum tidak pernah buka Quran sama sekali. Ayo Rajab ini justru sibukkan kita dengan baca Quran sebagai pemanasan menyambut Ramadan. Saya juga tidak yakin antum akan bisa puasa dengan nikmat, Pak. Berpuasa dengan nikmat kalau hari-hari seperti ini tidak pernah latihan puasa sunnah. Ini Kemis tadi ya. Ayo nikmati akhi, minimal Senin Kemisnya. Sehingga masuk Ramadan tidak kaget menghadapi puasa yang 1 bulan penuh seperti itu. Tidak jadi beban bagi kita, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hati, Pak, hati yang sakit. Kalau sakitnya ringan, insya Allah dengan cara-cara seperti itu, jenengan lupa ada istighfar dan taubat, selesai sudah. Apalagi kemudian dibarengi dengan istighfar dan taubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nanti kita akan detailkan masalah ini. Tapi yang jelas begini, momentum Rajab juga ini pula, dan sesuai dengan tema yang sudah kita muqaddimah di bulan yang lalu, para ulama tazkiyah khususnya setelah tuntas membahas macam-macam hati dalam Al-Quran, kemudian juga memberikan gambaran kepada kita cukup jelas alamat, tanda-tanda sehatul qulub wa maradhiha, sehatnya hati dan sakitnya hati. Ini sudah saya bahas juga detail satu persatu. Sampai terakhir kita melihat berbicara di antara sekian penyakit-penyakit hati itu, dan semua dosa itu adalah penyakit-penyakit hati, dan maksiat itu adalah penyakit-penyakit hati. Ada penyakit-penyakit yang langsung meracuni hati kita, jadi racun buat hati kita. Sudah tuntas 4-4-nya kita bahas racun hati itu. Fudulul kalam, masih ingat ya? 1 episode, bahkan 2 episode saya bahas ini. Fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, banyak bicara, mengumbar pandangan mata. Ini racun hati semua. Yang ketiga adalah apa? Fudulut ta'am, ya, banyak makan, berlebihan dalam makan, ketidakhati-hatian apa yang kita makan, halal haramnya nggak jelas segala macam, juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah fudul al-mukhalatah, salah dalam memilih persahabatan, pertemanan. Monggo ya, komunitas begini Pak, antum akrabkan ya, jaga terus. Karena orang saleh ketemu Pak dengan orang-orang saleh yang lain, nyambung hati itu jamaah. Karena arwah junudun mujannadah, karena roh-roh orang beriman itu Pak nyambung dengan roh orang beriman yang lain. Ritmenya sama, ya, sinyalnya juga sama Pak, nyambung dengan kita semua seperti itu. Dan kalau antum ketemu dengan orang baik, pegang Pak, dan dekatlah dengan orang itu. Dan begitu sebaliknya. Nah, saudara, tentu setelah tuntas kita membahas semua itu, para ulama baru berbicara tentang asbab hayatil qalbi wa aghdiyatuhun nafi'ah. Sebab-sebab bagaimana cara efektif Pak menghidupkan hati. Apa sebab utama yang membuat hati kita jadi apa? Jadi hidup. Dan apa pula asupannya Pak supaya hati kita ini bergelora, ya, nikmat. Ngaji begini Pak tidak ada paksaan. Sampai yang salat tadi khusyuk betul. Dan rindu rasanya tidak pengen keluar dari masjid karena merasakan hati yang apa? Yang jernih itu. Yang pertama, ini sudah saya muqaddimai, yaitu zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya jangan main-main dengan zikir ini ya. Dan jangan pula disalahgunakan zikir. Zikir itu murni kita ingin mengingat siapa? Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ayo zikirlah engkau kepadaku, ingatlah engkau kepadaku. Zikir itu ingat Pak, ingat Allah. Ingatlah engkau kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Jadi sebenarnya kalau sampai ingin dipantau terus oleh Allah Pak, ya sudah ingat Allah terus jemaah sekalian. Zikir aja Pak. Bi alfaz, dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya akhi, Allah. Tinggal kitanya saja nih Pak mau komitmennya. Coba zikir apa yang tidak diajarkan sama Nabi? Dari mulai sampean tidur sampai nanti apa?
tidur lagi, Pak. Ya. Itu semua dimukaddimai oleh Rasulullah untuk terbiasa sampean ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur ingat Allah. Bangun tidur ingat Allah. Mau masuk kamar mandi suruh ingat Allah, Pak. Keluar kamar mandi suruh ingat Allah. Pakai baju suruh ingat Allah. Melepas baju suruh ingat Allah. Zikir. Sampai yang keluar rumah suruh ingat Allah. Masuk rumah suruh ingat Allah lagi, Pak. Naik kendaraan suruh ingat Allah. Turun dari kendaraan ingat Allah. Masuk pasar, Pak, suruh zikir kepada Allah. Ya, dan lain sebagainya jemaah sekalian. Belum lagi momentum-momentum sekarang musim hujan ya. Turun hujan suruh ingat Allah lagi. Allahumma sayyiban nafi'an, dan berdoa ya akhi. Itu saya paling senang, Pak, kalau musim hujan tuh hatta tengah malam saya bangun ya. Bangun, Pak. Saya tata hati, saya ingin menghadap Allah. Ya. Saya istighfar, saya muqaddimah dengan istighfar sebagai bentuk pengakuan banyak dosa yang kami lakukan ini, dan minta kepada Allah, Pak, karena hujan ketika itu untuk momentum kita zikir, ingat pada Allah untuk menumpahkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin ada zikirnya, Pak, ketika ada angin ribut dan semuanya tinggal kita komitmen, Pak. Selesai sebenarnya. Kalau jenengan saja tiap hari terbiasa sudah, ma'asyal muslimin, menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini, bab zikir saja, kita paling tenangnya orang, Pak, di dunia ini jemaah sekalian. Tidak takut pada siapa, karena merasa sampean dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zikru, sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wa qaddasallahu ruhah, az-zikrul qalbi kalma lissamat. Zikir itu terhadap hati itu persis kayak air yang dibutuhkan oleh apa? Oleh ikan. Ikan kan hidupnya di air, Pak, ya. Fa kaifa yakunul hal ayakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Coba lihat bagaimana kondisi ikan itu ketika dikeluarkan dari air. Ada Ustaz Muzhar nih, Ustaz. Qum ma'i huna. Masya Allah, tabarakallah. Jadi zikir ini ya akhil karim harus menjadi kebiasaan kita, jemaah sekalian. Dan jujur, Pak, ini yang sering kita lupa. Wa ma ansani illa syaitan, dan memang yang melupakan kita kadang-kadang syaitan, Pak. Padahal antum setiap ada masalah ingat Allah, selesai, Pak. Apa saja. Saya jadi merenung betul kenapa sampai Rasulullah yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam pada setiap momentum-momentum apapun pula selalu mengajarkan kepada kita untuk zikir. Makan ada zikirnya kan? Suruh zikir. Selesai makan suruh zikir lagi, Pak. Majelis kita, Pak, majelis. Makanya kalau majelis cangkruan jamaah kan banyak cangkruan nih, Pak, ya. Di depan lihatkan zikir. Jangan lupa, insya Allah sampai tidak betah, Pak, kalau sudah nyerempet syubhat, nyerempet riba, apalagi diskusi presiden, Pak, ya. Waduh, itu tidak selesai. Antum zikir pada Allah Subhanahu wa taala, tidak betah nanti di situ. Tahu diri, Pak. Ini waktu habis, gak ada manfaatnya. Kenapa? Allah mengingatkan kita, jemaah sekalian. Yang menggerakkan hati kita itu Allah, dan kita punya kesadaran tidak bermanfaat duduk yang seperti ini. Zikir ya, luar biasa, Pak. Apalagi antum yang suka safar, ya, suka safar. Wah, itu kesempatan ya. Kesempatan, Pak. Saya kalau umrah itu minimal di atas pesawat 5 juz ya. Loh iya, Pak, man, lo apa? Nganggur kayak gitu. Nanti ngantuknya tidur, Pak. Bangun ya sudah. Tayammum ngaji lanjut lagi. Terus begitu. Dan nanti nyampe di Mekahnya, Pak, beda, suasana ruhinya itu beda. Karena antum sudah punya semangat memang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengen nyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Enggak pakai summa azkurkum loh. Atau fa azkurkum. Sebagaimana sering saya sampaikan, wa azkurkum, enggak pakai summa, enggak pakai fa, enggak pakai waw, Pak. Wah. Enggak pakai kemudian, maka, dan enggak ada itu, Pak. Adzkurkum. Engkau ingat aku pasti langsung ingat engkau kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, itulah
kondisi ikan, orang kalau suka zikir Pak sama seperti ikan dalam air. Bagaimana kondisi ikan ketika dicabut Pak dari air, keluar dari air Pak? Idza ukhrija minal ma', ketika dikeluarkan dari air, menggelepar dia, bergerak seperti itu ma'asyarul muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan memang zikir ini yuqawwil qulub war ruh, menguatkan hati kita dan rohani kita Pak. Jiwa dan hati kita ini jadi kuat, tegar. Ada masalah, bukan tidak ada masalah. Namanya manusia ya. Ada problem Pak, tapi sampean bisa berselancar dengan problem itu. Bisa menikmati problem itu dan ada kesadaran Pak. Ini pasti ada hikmah di balik semua itu. Kan sekarang banyak ada orang problem sedikit-sedikit Pak naik itu. Rudrak apa? Abu Tosh, apa namanya Pak? Ngamuan, tersinggungan. Tapi kalau antum dibawa zikir, ada problem, nyambung, tersenyum terkadang kita nih Pak. Subhanallah. Terasa nikmatnya itu. Ini cara Allah menghapus dosa-dosa saya. Ini cara Allah ingin menyapa saya. Allah sedang cinta pada kita. Kenapa? Karena zikir ya, zikir itu Pak yang membuat kita ada kesadaran seperti itu. Adzkurkum, Allah ingat pada kita, menguatkan hati kita dan rohani kita. Ya, itu bahasa beliau. Tidak hanya itu, wa yutridus syaitan. Zikir ini juga bisa mengusir setan. Jadi antum tidak akan bersahabat dengan setan ya. Tidak ada kamusnya orang suka zikir kesurupan. Tidak ada kamusnya. Kalau ada orang ahli zikir kesurupan Pak, pasti zikirnya yang dibaca zikir yang bermasalah. Atau niatnya Pak bukan karena Allah. Biasanya mau zikir karena pengen kaya. Ya Pak ya. Ada suruh baca sekian, pengen kaya. Ya bukan tidak boleh, tapi kalau murni hanya untuk itu rugi kita Pak. Sebenarnya pengen kaya, kita ini paling kayanya orang Pak ya. Apalagi antum-antum kayak gini ya. Sudah takjil tadi Pak ya. Nanti nggak tahu apakah kebuli, apakah lontong sayur atau bukan lontong sayur di sini Pak, lontong bumbu ya, lontong bumbu. Waduh. Karunia semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita apa yang kurang dari kita ma'asyarul muslimin? Ya. Dan kalau bicara rezeki, berkali-kali saya menyampaikan ma'asyarul muslimin, rezeki itu sudah ada kaplingannya dari Allah. Di Lauhil Mahfuz ini semua kita ini jemaah sekalian. Allahu akbar. Ini akidah Pak, akidah. Iman ini ya. Antum sebelum turun ke dunia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menentukan kaplingan rezeki kita ini, takaran rezeki kita. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Tapi harus jalan antum cari itu. Tidak bisa didiamkan, tidak bisa sekut ya, tidak bisa nganggur, tidak boleh nganggur. Cari, Allah menyiapkan rezekinya pada kita semua. Ketemu semuanya ya. Apalagi antum punya iman, punya takwa, ya Allah. Hati tidak ada hasad. Itu rezeki-rezeki yang luar biasa Pak. Fulus ya akhi, tapi ngamuan. Mau antum? Usaha lancar tapi ngamuan tiap hari. Diganyang karyawan, lancar Pak rezeki tapi pulang ke rumah istri tidak senyum sama sampean. Anak tidak hormat sama kita. Ayo Pak, kita berpikir Allahu akbar. Nah, ini kalau antum suka zikir Pak, setan tidak bisa mengintervensi kita ya mas kalian. Tidak bisa ngompori kita Pak. Zikir aja, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Bisa zikir istighfar, bisa zikir tasbih, bisa zikir tahmid, bisa zikir tahlil, bisa juga zikir hauqala, la haula wala quwata illa billah. Apa saja. Nanti kita akan bahas secara khusus afdhalul dzikri ummati tilawatul Quran, membaca Al-Quran secara khusus kita detailkan masalah ini. Yutridus syaitan. Jadi kalau insyaallah ya akhi, tidak ada kamusnya antum kesurupan, dan tidak ada kamusnya pula antum akan kena santet. Nggak ada. Allah Pak langsung turun pada kita. Adzkurkum, selesai sudah. Ya. Wa yukassiru, dan tidak hanya itu, tidak hanya mengusir Pak, tapi juga menghancurkan setan jemaah sekalian zikir ini. Wa yurdir rahman azza wa jal. Allahu akbar, dan Allah ridha pada kita ya akhi. Karena begini ya akhi, orang kalau sudah zikir Pak menunjukkan kalau antum nyambung dengan Allah.
Dan ada pengakuan antum kepada Allah yang menciptakan antum, yang menciptakan kita ini, Pak. Subhanallah, Maha suci Allah. Kita ini, Pak, banyak kotoran, banyak dosa. Apa yang bisa kita sucikan? Saat gantengnya kita, tidak ada yang bersih kita ini, Pak. Yang maha bersih, maha suci itu siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu. Putra saya, nikmat, Pak. Antum ketika baca subhanallah, apalagi di waktu menjelang subuh itu, Pak ya. Mau ke masjid, terus antum coba keluar, Pak, terus menghadap ke langit, lihat bagaimana indahnya alam itu. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kerdil kita ini, ya akhi. Lalu apa yang bisa kita sombongkan, ya akhi? Ilmu apa yang bisa kita sombongkan? Harta apa yang kita sombongkan? Apalagi bicara harta, ya, bicara kekuasaan harta itu, Pak ya. Saya tadi siang saya sempat baca-baca itu tentang rijal al-aqwiya, orang-orang kuat di sepanjang sejarah ini, Pak. Itu ada masanya semua, ya. Fir'aun berapa lama, Pak? Akhirnya tidak nyampe tua banget tuh, Pak. Ditenggelamkan di mana? Di Lautan Merah, ya. Namrud itu kurang apa? Ya kurang ajar yang jelas, ya. Namrud, siapa lagi, Pak? Fir'aun, apa namanya? Qarun. Qarun, apalagi Qarun tuh, Pak. Apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah? Subhanallah. Zikir, Pak, zikir. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Penguasa-penguasa, ya akhi. Coba Soeharto, Pak, 32 tahun, masa lama. Ya, Soekarno 20 tahun, masa lama. Ya, setelah itu siapa jemaah sekalian? Habis Soeharto, Pak. Pak Habibie berapa jam? 2 tahunan, ya. Ya. Akhirnya ditendang di telikung juga, Pak, oleh teman dekatnya sendiri, Pak, sama-sama dari satu kelompok juga. Masa lama. Siapa lagi jemaah sekalian? Setelah Pak Habibie ini, Pak. Gus Dur, waduh, setengah perjalanan juga, Pak. Masa lama juga. Diganti oleh Ibu Mega, masa lama. SBY 10 tahun, Pak. Selesai 10 tahun. Ini sekarang rezim sekarang 10 tahun juga, Pak. Kalau gunjang-ganjingnya banyak sekarang, ya. Itu hidup, ya, akhi. Ayo, Pak, kita mainkan ini, Pak. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antum pede, ya, akhi. Paling pedenya orang, Pak. Tak takut sama siapapun pula. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Itu yang melindungi saya. Tempat saya bertawakal. Ni'mal wakil, sebaik-baik perwakilan. Sebaik-baik saya bergantung. Allahu Akbar. Itu ya Allah, luar biasa, Pak. Antum kalau tertekan ke jalan, Pak, ada segala seakan orang baca zikir terus, Pak. Dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yurdir Rahman, Allah ridha sama kita, ya akhi. Kalau sudah Allah ridha sama kita, selesai, Pak. Ada kaidah, Allah kalau sudah ridha, ya akhi, itu para malaikat semuanya ridha pada kita, Pak. Alam semestanya pun ridha sama kita, Pak. Nah, yang ada di sekitar kita semuanya ridha kepada keputusan kita, Pak. Istri ridha sama kita, anak ridha sama kita, relasi ridha sama kita. Semuanya kita enak semuanya, ya akhi. Enak semuanya, Pak. Tapi namanya manusia, ya, namanya iman kan naik turun, ya akhi, ya. Pas lagi terus antum dikir lagi, Pak. Pasti ada masalah, ya. Apalagi yang berbicara ini, Pak, ya. Tiba-tiba sumpek. Tiba-tiba anak harus masuk rumah sakit. Tiba-tiba waduh. Oh, ya sudah, harus menggelinding saja, senyum saja, Pak. Kita punya Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Saya memanfaatkan momentum-momentum seperti ini, ya akhi. Apalagi pengajian-pengajian besar kayak kemarin di Namirah. Hadir 1.200 orang, saya minta doa, tolong aminkan, anak saya lagi sakit sekarang. Saya doa, subhanallah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Disembuhkan. Tak bayangkan paru jantung, Pak, membengkak. Tak kayak dah masuk berisi air jantung, berisi air, Pak. Yo. Logikanya sampai bingung gitu. Itu dalam 1 minggu naik langsung 12 kilo, Pak. Isi air semua. Tapi Allah punya cara, ya, akhi. Saya kok yakin bab-bab seperti ini, masyaallah muslimin. Cuma tetap bagi yang bersangkutan, anak saya hati-hati loh, hati-hati. Jadikan pelajaran. Ya gitu. Ayo perbanyak zikirnya pula, nyambungkan dengan Allah. Evaluasi pola kerjamu saat ini, cara kerjamu segala macam. Zikir itu dahsyat, Pak.
Apalagi zikir antum pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yurdir Rahman ya akhi. Wa yuzilul hammi wal ghammi anil qalb. Hilang semua kesumpekan, kesedihan, kegalauan, apalagi Pak. Ya, ketertekanan hidup. Ada Allah, ada Allah. Loh, ada Pak masalah, bukan tidak ada masalah ya. Jangankan sampean, Rasulullah kurang apa ya? Nah, Habibullah hidupnya itu di Mekah 13 tahun, waduh, di Mek-Mek. Diusir, dilempar kotoran onta, dicekik, mau dibunuh. Ya, di macam-macam Rasulullah. Ya. Apalagi sahabat-sahabatnya macam Bilal dan lain sebagainya, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah. Ya, kedua orang tuanya kemudian meninggal dunia di awal-awal dakwah itu. Ke Madinah pun juga tantangannya juga banyak. Apa yang membuat mereka tegar, Pak? Kalau antum baca Pak dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum itu ya. Itu awamilus sabr wassabat. Faktor-faktor yang membuat Nabi dan para sahabatnya itu bisa istiqomah Pak, ya konsisten dan punya kesabaran ekstra. Di luar nalar ya akhi. Itu ada 6 item Pak. Salah satunya disebut zikir ini Pak. Zikir dan orientasi akhirat itu yang ya selain juga apa namanya adanya qiyadah yang jelas, kepemimpinan yang jelas itu Rasulullah sendiri Pak yang langsung berikan contoh kepada para sahabat bagaimana menghadapi masalah, mengelola masalah. Ujung-ujungnya Pak ya zikir ya akhi. Zikir. Antum jangan tanya bagaimana zikirnya Rasulullah. Kan soalnya kita dari kemarin kita udah bahas masalah ini Pak. Ya. Lisan Nabi itu Pak tidak pernah kering. Selalu basah karena terbiasa berkomunikasi dengan Allah. Dan itu rahasianya ya akhi, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya ya akhi, perang Badar 300 melawan 1200 tidak masuk akal. Yang 300 tidak punya pengalaman perang, yang 1200 itu sudah terbiasa perang-perangan terus menerus. Dimenangkan oleh Allah karena zikir. Termasuk Gaza ini Pak. Naam sekarang ini Pak 80%, hampir 80 rata Pak pembangunan ini Pak. Ini masih bertahan pasukan Izzuddin Al-Qassam Hamasi dengan jihad Islami ini. Dan itu ini sekarang terjadi kekacauan Pak di Israelnya sendiri, perang Pak di antara mereka ini. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Apa rahasianya Pak? Apa rahasianya? Ya zikir juga. Dan sebaik-baik zikir bagi mereka Al-Qur'an. Dan kalau Quran Pak, itu hampir semua rumah, tidak ada rumah yang tidak ada penghafal Qur'annya jemaah di Gaza itu Pak. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada satu, pasti satu minimal satu Pak, ada yang hafal Quran. Itu sudah jadi fenomena di situ jemaah kalian. Ini biasanya musim dingin begini ada daurah Pak. Daurah itu nanti yang ikut puluhan ribu, nanti dalam waktu 2-3 bulan semua hafal 30 juz jemaah kalian. Ini Pak yang kemudian dijaga oleh, dan memang Palestina ini khususnya Gaza sudah disebut sama Nabi ya akhi. Sautullahi fil ard. Memang pecutnya Allah di muka bumi ya kan. Ya. Ya, kata Nabi wala tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq. Itu yang disebut Pak, disebut sama Nabi Asqalan, itu ada di Gaza ya akhi. Itu Nabi keluar setelah selesai perang yang berkecamuk, banyak sahabat yang jadi korban, berdarah-darah, walaupun menang pada waktu itu, Nabi masih mengatakan nanti akan ada orang lebih tegar lagi dari kita ini. Di akhir zaman ini Pak, ya sekarang inilah Gaza sekarang. Coba sampai perhatikan apa rahasianya Pak. Loh, logikanya ya akhil karim. Ya Allah, gimana? Saya 2 kali ke sana Pak. Lebar cuma 6-7 km. Memanjang itu 30 kiloan, 28-29 sampai 30 kilo. Diisi 2,3 juta orang. Terus berhadapan dengan Israel Pak, yang Saudinya sendiri takut, Yordannya takut, Syrianya takut, Libanonnya takut. Kemudian apa? Kuwaitnya, Bahrainnya, Emiratnya Pak, Qatarnya, semua Pak, Omannya, Dubainya. Ya, semua takut dengan Israel ini jemaah. Dan sekarang Pak, ini Israel didukung lagi oleh Amerika Pak. Eropa secara keseluruhan Pak. 28 negara Pak, kuat bantu Israel hanya untuk menghancurkan Gaza. Tidak selesai sampai sekarang. Sudah 100 sekian hari sekarang. Mungkin 110 sekarang.
jamaah sekalian. Tidak tuntas, Pak. Apa rahasianya jamaah sekalian? Yurdir Rahman ya akhi, az-zikir ya akhi. Quran menjadi bagian dari kehidupan mereka jamaah sekalian. Antum kalau ngelihat, saya kebetulan saya pernah menyampaikan kemarin di sini ya. Saya 4 bulan yang lalu ya akhi, saya dari sana dari Istanbul, Pak. Saya ketemu dengan Ustaz Ismail Hania. Saya berkomunikasi dengan beliau. Saya tanya nggak nyambung, Pak. Satarona an qarib, busyra sarra ya akhir karim. Nanti ente akan lihat dalam waktu dekat ada kabar gembira nih. Waktu saya menyampaikan amanah antum semua ini, saya serahkan. Saya nggak perlu menyebut berapa angkanya itu. Cuma saya bawanya, Pak, sampai harus membawa 5 orang saya bawa dana itu jamaah sekalian. Kan ini amanahnya orang, amanahnya umat jamaah sekalian. Saya sejak pandemi orang tetap Palestina. Luar biasa sebagian saudara kita di sini ini. Kita sampaikan pada mereka. Mohon maaf ya, seharusnya 2 tahun yang lalu baru kita bilang, iya enggak apa-apa. Ente lihat dalam waktu dekat ini akan. Subhanallah, 2 pekan setelah itu Pak terjadi perang 7 Oktober itu jamaah sekalian. Wah subhanallah, apakah kalah Pak? Hari ini 4 tank lagi Pak, meledak lagi. Dan belasan tentara Israel tertawan lagi. Walaupun nanti kita ada kejutan Pak, ada 70 orang meninggal jemaah sekalian gitu. Ya satu apartemen dihancurkan semua jemaah sekalian. Itulah konsekuensi. Apakah kemudian mereka kendor? Enggak Pak. Di mana-mana Pak kalau perang begitu terjepit, rakyat semua protes ya. Sudah, akui salah daripada makan korban. Enggak, ini justru Pak semakin banyak meninggal semakin bangga mereka Pak. Saya jadi saksi mata ma'asyarul muslimin di sana itu Pak, ketika ada orang syahid Pak, itu dipasang kayak kampanye sekarang nih, banyak apa namanya? Banyak flyer Pak ya. Cuma kalau sih flyer pengen berkuasa ya, tapi sih flyernya Pak orang syahid. Fulan syahid dipasang Pak. Jadi jadi itu memotivasi keluarga besarnya ma'asyarul muslimin dan jadi kebanggaan. Jadi mereka hidup ini apa yang jadi kita hidup? Toh nanti kita juga akan mati kata mereka. Kita akan mati. Dan mati yang paling terhormat ya mati fi sabilillah. Kenapa ya akhi? Itu tidak kun fayakun Pak. Kuatul zikir, kekuatan zikir itu. Khususnya kekuatan kita membaca Al-Qur'anul Karim seperti itu. Ya, wa yuzilul al-hamma wal ghamma 'anil qalb. Hilang Pak. Ya, yang namanya kegundahan, kegelisahan, kegalauan, ketertekanan. Wa yajlib lahul farah was surur wal bust wa yunawwirul qalb wal wajh. Allahu akbar. Orang ahli zikir itu ya akhi. Allahu akbar. Kelihatan Pak wajahnya itu walaupun ada masalah, wajahnya menyenangkan Pak. Ada al-bust. As-surur. Bahagia terus sepertinya padahal utangnya banyak Pak. Loh iya, tapi dia paham saya akan bayar. Saya ngutang bukan karena saya memang sengaja untuk menghinakan saya. Jalani hidup ini Pak. Ada problem, tapi dijalani, dikir terus pada Allah, dia tenang dan tidak mau cerita masalah pribadinya pada siapapun pula. Saya hanya mau cerita pada siapa? Allah dengan zikir-zikir terbaiknya itu, dan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Ada bahagia, ada senang, dan kelihatan wajahnya sumringah kalau bahasa kita ini. Wa yunawwirul qalb wal wajh. Ada nur pada apa? Pada hati dan wajahnya. Wajahnya Pak biasa, tapi kelihatan wajahnya menyenangkan ya. Tidak tertekan. Sekarang kan banyak orang tertekan Pak ya. Ngelihat wajahnya, diajak ngomong nggak bisa Pak. Diajak senyum gurau nggak bisa senyum juga Pak. Sumpek, dinikmati sumpeknya. Orang kalau ahli zikir enggak ya. Dia merasakan betul ini musibah, Allah ingin mengangkat derajat saya. Ini musibah, Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Ada kesadaran seperti itu ma'asyarul muslimin. Wa yaksu adz-dzakir al-mahabata wal halawata wan nadrah. Akhirnya ya akhi, orang yang ahli zikir Pak dikasih baju oleh Allah, dihias oleh Allah baju al-mahaba. Apa al-mahaba ini Pak? Hebat ya, wibawa. Orang setiap melihatnya Pak ada karisma pada orang itu. Ya. Performanya itu Pak, performa yang menyenangkan ya akhi. Dan orang tidak mau main-main dengan orang itu. Ya. Kenapa? Karena kekuatan zikir yang dia
dia lakukan. Dan terakhir, wa yurisuhu mahabbatullahi azza wa jalla wa taqwahu wal inabatu ilaihi. Nanti Allah Pak memberikan satu kenikmatan baginya, bagaimana dia mencintai Allah di atas segala-galanya itu. Ya. Terus kuat ketakwaannya, itu konsekuensi zikir yang kita lakukan. Ya. Kuat pula ketundukannya kepada Allah, siap untuk diapakan oleh Allah, menghamba betul kepada Allah jemaah kalian kita, menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, inilah yang dikatakan oleh Allah, fadhkuruni adzkurkum, dan maka konsekuensi dari semua itu adzkurkum, aku pasti ingat kepada kalian semua kalau kalian terbiasa membasahi lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Pak zikir tidak perlu modal. Perlu modal, Pak. Tidak perlu fulus ya, akhi. Iman, Pak, yang perlu kita. Dan paksa diri. Paksa diri, ya, akhi. Makanya kalau antum salat ya, akhi, jangan cepat-cepat pulang. Ya, sesibuk apapun pulang, tahan. HP ini Pak tutup dulu, Pak. Walaupun tahu Pak, pas takbir pulang kebuka ada yang manggil Pak, tutup. Allah sudah Pak. Dan rasakan nikmatnya ya. Beda. Sudah Pak, hari-hari kita hari-hari zikir. Apalagi di bulan Rajab ya. Bulan Rajab ya. Ditutup ayat itu Pak, ayat Rajab itu ayat Taubah, ayat surat Taubah ayat 36 ya. Ditutup terakhirnya itu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu apa ma'a Pak? Ma'iyatullah. Antum akan dibersamai oleh Allah kalau kita terbiasa takwa. Zikir ini Pak bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir paginya ya akhi, perhatikan ya. Zikir menghadapi momentum-momentum hujan turun, angin segala macam. Antum jaga. Masuk rumah, keluar. Pokoknya Pak, biasakan antum tiada hari zikir. Akhirnya saya merenung, kenapa Nabi sampai mewajibkan kepada dirinya. Wallah, sampai bersumpah Nabi Pak. Aku ini setiap hari ingat Allah itu dengan zikir istighfar saja berapa? 70 sampai 100 Pak. Nabi Pak. Nabi yang sudah jelas maksum ya, maksum. Nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. 70 sampai 100 kali dengan istighfarnya, apalagi zikir-zikir yang lain. Allah ya, salat antum nikmati. Pokoknya gini ya, setiap ada panggilan Allah antum sambut. Qur'annya ini bulan Rajab spesial bacaan Quran saya. Inilah persiapan saya menghadapi apa? Ramadan yang akan datang. Terus begitu ya, akhi. Allahu Akbar. Kalau sudah terbiasa basah lisan kita dengan suasana-suasana seperti itu, selesai sudah Pak. Fadhkuruni adzkurkum. Saya belum bicara di sini zikir-zikir pilihan Rasulullah, mungkin nanti di pekan yang akan datang sekaligus masuk dengan afdalul zikir, yaitu ta'amuluna ma'al Quran, ya, tilawatul Quran, bagaimana kita akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, bagaimana cara baca Quran yang langsung nyambung ke hati kita Pak. Karena sekarang banyak orang baca Quran Pak, tapi di mulut saja Pak, tapi tidak masuk ke hati gitu. Ya. Minimal begini ya, ketika antum baca Quran, antum fahamlah kaidah-kaidah baca Qurannya itu Pak. Tajwid itu juga punya pengaruh Pak terhadap penggiringan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Seperti itu. Insyaallah kita sambung lagi, sudah waktu masuk waktu Isya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.